Mending belajar otodidak atau ikut les? Pertanyaan ini sering banget muncul di kolom komentar. Atau mungkin lagi muter-muter di kepala kamu sekarang. Kelompok pertama bilang, ngapain les? Semua ilmu udah ada di YouTube gratis. Kelompok kedua balas, halah, otodidak itu kelamaan, mending bayar biar cepet pinter. Tapi jujur, ini tamparan realita buat kita semua. Masalahmu itu bukan di metodenya. Mau kamu beli kursus seharga 10 juta atau nonton tutorial gratisan 24 jam? Hasilnya bakal tetap nol kalau kamu cuma punya niat tapi nggak punya eksekusi. Banyak orang ikut les cuma buat membeli rasa tenang, seolah-olah dengan bayar mereka otomatis jadi ahli. Dan banyak orang pilih otodidak cuma sebagai alasan untuk nggak mulai-mulai karena masih nyari materi yang pas. Berhenti terjebak di perdebatan mana yang lebih baik. Mari kita bedah kebenaran pahit di balik keduanya, dan mana yang sebenarnya cocok buat kamu yang hidup di zaman serba cepat ini. Tapi sebelum kita masuk ke perbandingannya, ada satu hal yang harus kamu sadari. Mau kamu pilih otodidak atau les, musuh terbesarmu tetap sama, yaitu distraksi. Nggak ada gunanya mentor terbaik di dunia kalau fokusmu pecah setiap ada notifikasi Instagram. Nggak ada gunanya materi YouTube terlengkap kalau ujung-ujungnya kamu malah terjebak nonton video kucing. Itulah kenapa aku menulis e-book, Gagal Fokus. Di sini, aku membedah 10 cara konkret buat merebut kembali fokusmu yang dirampok algoritma. Aku juga memasukkan 20 lebih cerita orang sukses kayak Albert Einstein dan Elon Musk. Bagaimana mereka menguasai satu bidang dengan fokus yang nggak masuk akal. Ini bukan soal motivasi. Ini soal strategi bertahan hidup di era digital. Kabar baiknya, buat 100 pembeli pertama, aku kasih harga diskon 50% lebih murah. Cek link di deskripsi sekarang sebelum harganya kembali normal. Jangan biarkan fokusmu mati sia-sia. Otodidak atau les sebenarnya cuma soal kendaraan. Tujuannya tetap sama, berkembang dan sampai ke level yang kamu inginkan. Otodidak itu ibarat naik sepeda. Murah, fleksibel, dan kamu bebas menentukan arah sendiri. Tapi konsekuensinya, kamu harus kuat mental, siap capek, dan siap salah jalan berkali-kali. Kadang kamu harus belajar dari error sendiri, bingung sendiri, bahkan kehilangan motivasi karena nggak ada yang membimbing. Meski begitu, proses itu sering bikin seseorang jadi lebih tahan banting dan kreatif karena terbiasa mencari solusi sendiri. Sedangkan les atau kursus itu seperti naik taksi. Memang lebih mahal, tapi ada supir yang sudah tahu jalannya, mentor, kurikulum, dan sistem yang lebih jelas. Kamu jadi nggak perlu buang terlalu banyak waktu buat nebak-nebak harus mulai dari mana. Tapi ingat, naik taksi bukan berarti otomatis sampai tujuan. Kalau kamu cuma duduk diam, malas praktik, dan berharap semuanya berubah sendiri, hasilnya tetap nol. Mentor bisa menunjukkan jalan, tapi yang tetap harus melangkah adalah kamu sendiri. Kenyataannya, di tahun 2026 ini masalah terbesar bukan lagi kurangnya informasi. Informasi ada di mana-mana, bahkan terlalu banyak. Yang bikin banyak orang stuck adalah mereka terus mengonsumsi tanpa benar-benar memproses. Scroll video motivasi tiap hari, nonton tutorial berjam-jam, simpan ratusan konten edukasi, tapi tidak pernah dipraktikkan. Akhirnya otak terasa penuh, tapi hidup nggak berubah apa-apa. Karena itu, yang paling penting bukan siapa yang paling banyak belajar, tapi siapa yang paling bisa menyaring informasi dan langsung bergerak setelah belajar. Cari cara belajar yang paling cocok dengan karaktermu, lalu konsisten jalani itu. Belajar otodidak itu terlihat keren karena memberi kesan kamu bebas, mandiri, dan bisa belajar apapun tanpa batas. Dan memang benar, otodidak melatih kemampuan paling penting dalam hidup, problem solving dan cara belajar itu sendiri. Kamu dipaksa mencari jawaban sendiri, memahami konsep tanpa guru yang selalu menjelaskan, dan membangun pemahaman dari nol. Di titik ini, kamu benar-benar belajar menjadi pembelajar. Tapi di balik itu, ada jebakan besar yang sering tidak disadari, ilusi progres. Kamu merasa sudah berkembang karena sudah menonton banyak video, membaca banyak artikel, atau menyelesaikan banyak materi, padahal semuanya hanya ada di permukaan. Tidak ada latihan nyata, tidak ada output, tidak ada pengujian kemampuan. Akhirnya kamu sibuk, merasa belajar, tapi sebenarnya tidak benar-benar bertumbuh. Masalah utama otodidak adalah hanya cocok untuk orang yang punya disiplin baja dan arah yang sangat jelas. Karena tanpa struktur, kamu bisa tersesat di lautan informasi tanpa ujung. Hari ini belajar A, besok pindah ke B, lusa tertarik ke C, tapi tidak ada satupun yang benar-benar kamu kuasai sampai dalam. Itulah kenapa banyak orang yang belajar sendiri akhirnya stuck berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa hasil nyata.
Otodidak hanya efektif kalau kamu punya target yang spesifik, kurikulum yang kamu buat sendiri, dan kemampuan untuk memaksa diri tetap konsisten walaupun tidak ada yang mengawasi. Tapi kalau kamu mudah terdistraksi, sering kehilangan fokus, dan tidak punya arah yang jelas, metode ini justru bisa menjadi jebakan paling halus yang diam-diam menghabiskan waktumu tanpa kamu sadari. Kenapa orang sukses berani bayar mahal buat les atau kursus? Karena mereka tahu satu hal, waktu itu jauh lebih mahal daripada uang. Mereka nggak mau habisin bertahun-tahun buat coba-coba, salah arah, lalu mulai lagi dari nol. Dengan ikut les, mereka bisa belajar langsung dari orang yang sudah pernah gagal, jatuh, dan akhirnya berhasil. Jadi mereka nggak perlu muter lewat jalan yang sama. Les itu bukan cuma soal teori atau materi, tapi soal mempercepat proses supaya kamu bisa sampai lebih cepat dibanding orang yang belajar sendirian tanpa arah. Selain ilmu, yang sebenarnya mahal dari sebuah kursus adalah aksesnya. Kamu ketemu mentor, lingkungan, dan teman-teman yang punya tujuan sama. Dari sana sering muncul peluang, relasi, bahkan kesempatan kerja atau bisnis. Tapi banyak orang salah paham. Mereka pikir setelah ikut kelas mahal, hidupnya otomatis berubah. Padahal mentor cuma buka pintu, bukan menggendong kamu sampai tujuan. Kalau habis ikut kursus cuma bangga upload sertifikat tapi nggak pernah praktik, hasilnya tetap nol. Jangan jadi kolektor sertifikat yang kelihatannya sibuk belajar, tapi sebenarnya nggak pernah bergerak maju. Kalau kamu baru mulai eksplorasi hobi atau skill baru, mulailah dengan cara otodidak dulu. Sekarang semuanya sudah gampang diakses. Video tutorial, artikel, sampai forum diskusi ada di mana-mana. Dari situ kamu bisa tahu, kamu benar-benar suka bidang itu atau cuma tertarik sesaat karena lagi tren. Jangan langsung keluar uang banyak buat les mahal kalau ternyata semangatmu cuma bertahan 3 hari. Banyak orang terlalu cepat beli kelas, padahal belum siap konsisten. Akhirnya yang habis bukan cuma uang, tapi juga rasa percaya dirinya karena merasa gagal lagi. Tapi kalau kamu sudah yakin ingin serius, ingin menghasilkan uang dari skill itu, atau ingin berkembang jauh lebih cepat, maka les bisa jadi investasi terbaik. Dengan mentor dan kurikulum yang jelas, proses belajarmu jadi lebih terarah dan gak buang waktu. Kamu jadi tahu apa yang harus dipelajari duluan, kesalahan apa yang harus dihindari, dan bagaimana cara berkembang lebih cepat dibanding belajar sendirian. Ingat, orang yang sukses bukan selalu yang paling berbakat, tapi yang paling cepat belajar dan paling lama bertahan. Jadi kalau kamu memang ingin naik level, jangan takut mengeluarkan uang untuk ilmu yang benar-benar bisa mengubah hidupmu. Remaja berkualitas zaman sekarang gak terpaku cuma pada satu cara belajar. Mereka pakai strategi campuran. Awalnya mereka belajar otodidak dulu buat ngerti dasar-dasarnya. Mereka nonton, baca, mencoba sendiri, dan membangun rasa penasaran. Dari situ mereka jadi tahu bidang itu cocok atau enggak buat mereka. Cara ini bikin mereka lebih mandiri dan gak gampang bergantung sama orang lain. Mereka sadar bahwa kemampuan mencari jawaban sendiri adalah skill penting di era sekarang. Tapi setelah fondasinya kuat, mereka nggak ragu buat ikut les atau belajar langsung dari praktisi. Kenapa? Karena ada hal-hal yang nggak diajarkan gratis di internet. Detail kecil, pengalaman lapangan, pola berpikir, sampai rahasia dapur yang biasanya cuma dimiliki orang yang sudah lama terjun di bidang itu. Setelah dapat ilmunya, mereka balik lagi eksplorasi secara otodidak buat membangun gaya dan ciri khas sendiri. Jadi mereka nggak cuma jadi peniru, tapi bisa berkembang jadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Intinya, jangan fanatik sama satu metode belajar. Orang yang berkembang cepat adalah orang yang fleksibel dan tahu kapan harus belajar sendiri, kapan harus dibimbing. Kesuksesan itu nggak punya jalur tunggal. Einstein itu otodidak dalam banyak hal, tapi dia punya mentor-mentor hebat di sekelilingnya. Elon Musk belajar bikin roket dengan baca buku, otodidak, tapi dia rekrut insinyur-insinyur terbaik dunia buat jadi guru pribadinya. Berhenti bertanya mana yang lebih baik. Mulailah bertanya, kapan terakhir kali aku benar-benar fokus belajar tanpa megang HP? Metode belajar cuma alat. Yang menentukan kamu pinter atau enggak adalah seberapa besar harga yang berani kamu bayar. Entah itu uang buat les, atau waktu dan keringat buat otodidak. Jangan mau jadi penonton kesuksesan orang lain terus. Kalau bahasan ini bikin kamu sadar bahwa selama ini kamu cuma hobi berencana, tapi nggak pernah jalan, klik tombol subscribe. Di sini kita nggak cuma ngomongin tips receh,
Tapi kita bedah mentalitas biar kamu jadi Gen Z yang punya value. Jangan lupa, kunci dari semua ilmu adalah fokus. Amankan e-book, gagal fokus. Mumpung masih ada kuota diskon 50% buat 100 orang pertama. Link ada di deskripsi. Cek sekarang sebelum diambil orang lain yang lebih serius daripada kamu. Mau otodidak atau les? Yang penting adalah mulai. Jangan nunggu sempurna baru gerak. Karena kesempurnaan itu nggak akan pernah datang buat orang yang cuma diam. Tutup video ini, taruh HP MU, dan tentukan satu hal yang mau kamu pelajari hari ini. Lakuin sekarang, jangan nanti. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tajam, tetap fokus.